Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat sedulur. Selamat siang, selamat jumpa lagi dengan Mang Onjoyo Channel. Di kesempatan siang hari ini, semoga kita semua atau sedulur semua selalu diberi kesehatan jasmani, kesehatan rohani, serta dilimpahkan dari Allah SWT segala rezeki yang diberikan dari Allah SWT, meskipun dengan wujud apapun akan tetap berkah dan barokah, seperti itu dulur. Nah, maka untuk kesempatan di siang hari ini, Mang Onjoyo Channel akan selalu menyampaikan hal-hal yang terbaik untuk seputar perawatan burung perkutut. Dikarenakan di kemarin atau lusa hari Sabtu kalau tidak salah itu banyak komentar-komentar di kolom komentar di Facebook, di YouTube. Ada pula yang bertanya secara langsung melalui WA. Karena Mang Onjoyo Channel sudah menyampaikan tips yang entah itu cara memilih burung perkutut yang vektor ataupun burung perkutut yang dengan segi suaranya besar atau yang ngelagu atau berirama seperti itu. Nah, itu pun konten tips kemarin itu melalui kutut ombyoan sedulur, membeli perkutut ombyoan. Maka untuk selanjutnya di siang hari ini Mang Onjoyo Channel akan menyampaikan bagaimanakah atau menjawab pertanyaan bagaimana Kang Mangun itu cara perawatannya burung perkutut supaya cepat manggung atau cepat bunyi yang kita hasilkan atau kita dapatkan dari hasil beli di ombyoan atau hasil jaringan seperti itu. Nah, maka di siang hari ini Mang Onjoyo Channel akan menyampaikan. Jadi untuk sedulur semuanya tidak perlu khawatir dan tidak perlu ragu untuk selalu mengikuti konten tayangan dari Mang Onjoyo Channel, karena di setiap kontennya Mang Onjoyo Channel ada tahap-tahap dari entah itu cara mencari, cara memilih. Begitu pula berkelanjutan dengan cara merawatnya, sekaligus cara melawatnya sampai bunyi. Dan nanti juga bertahap pula, setelah burung perkutut bunyi, bagaimanakah untuk cara mendidik mentalnya. Itu pun sudah sering Mang Onjoyo Channel sampaikan. Maka untuk tayangan di siang hari ini, bagaimanakah cara merawatnya, itu sangatlah mudah. Nah, ini akan saya jawab sedulur. Caranya bertahap sedulur, itu caranya bertahap. Nah, satu, ketika kita setelah habis memilih burung perkutut, tapi upayakan untuk memilih burung perkututnya burung perkutut yang mental dan sudah dipastikan itu berjenis kelamin jantan seperti itu. Jadi caranya yang pertama, ketika kita setelah membeli burung hasil dari ombyoan yang sudah kita mantapkan kalau itu burung itu entah itu suaranya kecil atau besar, itu tergantung sedulur semua dengan kriteria atau dengan kesukaan hatinya, memilih suara yang besar mau yang kecil itu monggo. Nah, jadi untuk cara merawatnya, tahap pertama, ketika kita setelah membeli, kita bawa pulang sampai rumah, upayakan burung itu jangan langsung dimasukkan ke dalam sangkar dulu. Upayakan jangan dimasukkan ke dalam sangkar. Nah, jadi caranya mudah. Caranya pertama-tama, ketika kita belinya itu dimasukkan ke dalam selongsong, itu kita bawa pulang, lalu sesampai rumah kita bisa pegang burung perkututnya. Kita pegang terlebih dahulu dan bisa kita elus-elus, kita tata rapi bulu-bulunya. Pada bulunya kita tata rapi, dan setelah itu bisa kita mengupayakan untuk meloloh satu. Kita loloh bawang putih, ya, 3 iris seukuran kacang hijau. Itu langkah pertama sebelum masuk sangkar. Dan langkah yang kedua, untuk langkah yang kedua, kita bisa menambahkan atau meloloh kunir sedulur. Kunir, tidak kencur tapi kunir. Kenapa harus bawang putih dan kunir? Nah, ini saya jawab. Yang pertama-tama, untuk bawang putih 3 iris kita lolohkan ke burung perkutut dengan tujuan kita mengantisipasi sekaligus mengobati apabila burung perkutut yang kita dapatkan dari hasil ombyoan itu begitu banyak bakteri. Karena apa? Itu sudah pasti sedulur, karena ketika di ombyoan itu terkadang makanannya itu bercampurkan dengan kotoran-kotorannya, bahkan bakteri-bakteri yang akan menghasilkan cacing-cacing pita dalam tembolok atau dalam perut burung perkutut. Jadi cara mengantisipasinya pertama kali tahapnya itu dulu sedulur, itu dulu bawang putih 3 iris, ya, 3 iris ukuran kacang hijau. Dan yang kedua kita lolohkan kunir sedulur. Nah, kita ambil kunir, kita kupas dulu hingga bersih, lalu 3 iris ukuran kacang hijau juga kita lolohkan ke burung perkutut. Jadi dalam satu waktu atau satu hari, pas waktu belum masuk ke dalam sangkar, upayakan kita loloh bawang putih 3 iris,
kunir 3 iris seperti itu. Nah ini masih kena kunir sedulur. Nah ini masih kena kunir. Nah ini baru saja sedulur, baru saja. Tapi untuk sekedar tipsnya itu cukup saya ceritakan saja karena tadi pas waktunya masih repot sedulur. Jadi saya bawakan secara seperti ini saja, tidak secara praktek langsung, tidak apa-apa ya sedulur. Semoga bisa memahami ya, memahami waktu seseorang. Nah itu jadi bawang putih 3 iris, kunir 3 iris kita lolohkan. Dan setelah kita lolohkan burung perkutut itu lalu kita mandikan, upayakan atau usahakan dengan pakai sampo. Kalau ada sampo dicampur dengan ini sedulur, cucian beras, hasil air cucian beras. Karena apa? Air hasil cucian beras itu manfaatnya begitu banyak. Dan akan saya sampaikan salah satu manfaat dari air cucian beras. Air cucian beras itu berfungsi untuk menghindari atau menghilangkan atau menetralisir hal-hal negatif yang dibawa burung perkutut. Seperti itu bagi yang mempercayainya. Tapi mohon maaf bagi untuk yang tidak percaya hal-hal itu, monggo bisa diabaikan. Cukup bisa menggunakan sampo saja yang sudah dilarutkan dengan air, supaya dengan tujuan burungnya nanti betul-betul basah dan betul-betul bersih, demi kenyamanan burung perkutut. Kita mandikan tidak masalah, tapi sebelumnya kan sudah kita kasih bawang putih. Itu pun juga menghangatkan tubuh perkutut dan juga bisa membunuh bakteri. Dan ketambahan lagi fungsinya bisa untuk menumbuhkan bulu-bulu burung perkutut yang kurang sehat. Seperti itu. Dan untuk kunir itu fungsinya banyak sedulur. Nah jadi untuk burung perkutut yang pencernaannya, sistem pencernaannya terkadang pula kalau terkena bakteri, otomatis sistem pencernaan, saluran pencernaan itu pun juga ada yang infeksi. Jadi kunir itu sendiri fungsinya bisa untuk menyembuhkan atau menetralkan dari saluran dari tembolok sampai perut burung perkutut sampai pembuangan. Nah jadi itu fungsinya sangatlah bagus. Nah banyak pertanyaan kenapa Kang Mangun kalau setiap merawat burung perkutut dari ombyoan, meskipun dari ombyoan 3 minggu atau 1 bulan sudah bunyi. Karena sistemnya seperti ini sedulur. Mudah, sistemnya seperti ini. Monggo untuk bagi yang pengen mencoba bisa mencoba. Karena apa sedulur? Tidak semua ombyoan itu jelek atau kurang bagus. Bagus sedulur. Yang penting satu syaratnya, kita bisa memilih dengan sesuai kriteria atau sesuai tips yang Mangunjoyo Channel sampaikan. Pernah menyampaikan dengan memilih suara yang besar, dengan memilih burung perkutut yang bermental, bahkan bisa dilombakan. Nah seperti itu sudah saya sampaikan. Dan hari ini Mangunjoyo Channel menyampaikan pula bagaimana cara merawatnya. Nah seperti itu, jangan masukkan dalam sangkar dulu sedulur. Jadi ketika diselongsong biarkan saja dulu sebentar. Kita menyiapkan bawang putih, kunir seperti itu, sampo, air. Fungsinya tadi, kinerjanya tadi. Kita loloh dulu. Sehabis kita loloh bawang putih dengan kunir, setelah itu kita mandikan pakai sampo, lalu kita bilas. Supaya apa kita mandikan? Supaya burung perkutut yang tadinya itu merasakan panik bisa menjadi tenang. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bulu perkutut yang banyak kutu otomatis dulu. Kalau habis diombyo itu banyak kutu. Kutu atau gurem, gurem, jawabannya gurem seperti itu. Itu yang akan membuat burung perkutut kurang nyaman, kurang merasakan nyaman. Nah, setelah itu bisa kita jemur sampai begitu kering. Setelah kering, kita mengupayakan untuk kita mandirikan. Nah, ini yang utama. Kita mandirikan atau kita karantina mandiri sendirian, entah itu di dalam kamar yang kosong atau dalam ruangan yang kosong. Bisa pula kita untuk menempatkan, nah seperti ini di pojok. Nah, di pojok rumah seperti ini seluruh. Pojok rumah sendirian. Jangan diganggu, cukup dipenuhi makanan dan minuman untuk kira-kira mencukupi dalam 1 minggu atau 7 hari. Selama 7 hari tetap tercukupi airnya dan makanannya. Selama 7 hari tidak perlu kita ganggu. Dan langkah setelah 7 hari, kita bisa mengupayakan untuk memberi makanannya itu cukup kita cukupkan untuk 2 hari sekali, sedikit-sedikit aja. 2 hari sekali seperti itu. Kalau air jangan sampai telat, tetap kita kasih penuh. Tapi kalau untuk makanan setelah 7 hari bisa kita kasih pas, kira-kira 2 hari habis, 2 hari habis, seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya burung perkutut ketika selama sudah merasakan kenyamanan dalam 7 hari itu saya kira sudah cukup. Ketika burung itu sudah nyaman, meskipun nanti kita pegang sangkarnya itu masih giras, tidak perlu khawatir. Karena burung perkutut lama-kelamaan selama nanti 1 minggu masa karantina. Dan untuk minggu yang kedua, kita mulai ngasih makanan.
Nah, selama 2 minggu nanti berturut-turut kita kasih secukupnya saja untuk makanannya. Cukup untuk 2 hari, cukup untuk 2 hari, cukup untuk 2 hari. Seperti itu. Itu selama 2 minggu. Nah, otomatis burung itu akan mudah mengenal kita. Karena apa? Dia akan tahu, oh ya ini orang yang memberi makan saya. Karena perkiraan burung perkutut itu kita bisa dianggap setiap pergerakan apapun itu akan dianggap predator yang membahayakan bagi burung perkutut. Padahal tidak. Nah, itu pun. Nah, untuk cara kita memberinya 2 hari sekali, 2 hari sekali seperti itu. Untuk kita memperkenalkan, untuk mengupayakan kita memperkenalkan kepada burung perkutut, bukan burung perkutut yang memperkenalkan kita, tapi kita yang memperkenalkan pada burung perkutut dengan tujuan burung perkutut supaya mudah adaptasi atau mengenal pada kita atau perawatnya seperti itu. Nah, dan setelah 2 minggu atau 3 minggu, setelah 3 minggu nanti kita penuhi makanannya lagi, dan minumannya lagi. Lalu kita bisa biarkan seperti itu. Insya Allah burung perkutut panjenengan kalau usianya sudah sepuh atau tua, karakter jenis kelaminnya jantan, karakternya mental, insya Allah 3 minggu atau 1 bulan, Mangun Jaya Channel memastikan burung Anda pasti sudah mulai mengeluarkan suara atau bunyi. Insya Allah seperti itu. Asal mau menyesuaikan tips tata cara merawat dari segi memilih dan merawat burung perkutut ombyoan. Seperti itu, Dulur. Nah, ini pun Mangun Jaya Channel juga. Nah, ini ada 2, Dulur. Nah, ini dari ombyoan. Ini selesai. Baru saja saya kasih kunir dan bawang. Lalu saya mandikan. Itu pagi tadi. Saya mandikan. Setelah saya mandikan, ini sudah kering. Ini kedua-duanya saya tempel, Dulur. Nah, ini masih kuning ini, Dulur. Nah, ini habis kena kunir ini. Nah, ini masih kuning kan? Nah, masih kuning. Nah, jadi seperti itu, Dulur. Jadi penyampaian dari Mangun Jaya Channel tidak perlu panjang lebar atau yang ribet-ribet atau yang sulit-sulit. Begitu sangatlah mudah penyampaian dari Mangun Jaya Channel. Makanya selalu ikuti konten tips tayangan dari Mangun Jaya Channel. Tidak perlu bosan-bosan karena meskipun dari Mangun Jaya Channel itu penyampaiannya begitu kelihatan serius, tapi emang serius dengan tujuan memperbaiki cara perawatan kita. Apabila ada perawatan halal yang salah, bisa Mangun Jaya Channel bisa meluruskan bagaimana caranya seperti itu. Jadi Mangun Jaya Channel tidak pernah membeli burung yang mahal, tetapi Mangun Jaya Channel suka mencetak burung-burung yang nantinya menjadi mahal. Seperti itu, guys, Dulur. Nah, jadi sangat banyak terima kasih apabila ada sedulur semuanya yang mau mengerti, bisa menerima penyampaian dari Mangun Jaya Channel, bisa juga segera dicoba. Lari ke ombyoan, nah, 15.000 atau sampai 20.000, tidak masalah, bisa mencoba. Karena tidak semua ombyoan itu kurang baik. Makanya itu, sedulur, saya dukung terus buat pecinta atau sedulur yang suka ngombyok, semangat saja. Mangun Jaya Channel akan selalu mendukungmu, sedulur, akan selalu mendukungmu karena semua burung perkutut yang harusnya itu kita rawat atau kita lestarikan atau kita rawat dengan baik, semoga saja bisa kembali pula menyenangkan hati kita semua untuk memberikan suara anggungan yang begitu indah, ataupun juga pula untuk khususnya yang hobi lomba. Monggo bisa kita coba perawatan seperti Mangun Jaya Channel. Insya Allah 1 tahun hebat, sedulur, tidak butuh waktu bertahun-tahun asalkan usianya sudah tua. Cara perawatannya seperti Mangun Jaya Channel sampaikan. Kalau untuk perawatan pendidikan dan gemblengan mental, itu ada mental bawaan dan ada mental didikan. Mungkin bisa dicoba di konten-kontennya Mangun Jaya Channel. Untuk masalah itu, bab-bab itu sudah banyak sekali. Yes, sedulur, saya kira cukup sekian. Mangun Jaya Channel akan mohon pamit karena ini sudah siang, waktunya istirahat, sedulur. Okay? Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.